Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali di seri perkuliahan Matematika 1 dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aturan rantai atau chain rule. Aturan rantai merupakan salah satu teknik diferensiasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa aturan atau teknik diferensiasi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu aturan dari aturan dalam diferensiasi atau teknik diferensiasi, yaitu aturan rantai. Aturan rantai merupakan sebuah aturan diferensiasi ya atau teknik diferensiasi yang digunakan untuk mendapatkan turunan dari sebuah fungsi komposisi. Nah, jadi misalnya ada sebuah fungsi komposisi ya, f bundaran G atau fgx ya, kita tuliskan dalam bentuk notasi lain. Nah, untuk menurunkan fungsi komposisi yang seperti ini, kita akan membutuhkan aturan rantai atau chain rule. Nah, jadi sebelumnya kalau ingin mempelajari mengenai chain rule atau aturan rantai ini, akan lebih baik lagi jika memang sudah menguasai konsep atau tidak lagi kesulitan untuk menjabarkan sebuah fungsi komposisi atau memahami fungsi komposisi. Jadi saya ulas sedikit ya, fungsi komposisi biasanya dinotasikan sebagai fgx umumnya. Tentunya ini hanya notasi saja, fungsinya itu bisa dirubah namanya dan di sini adalah variabel bebasnya x, tidak harus x ya, bisa t atau yang lainnya tergantung pada permasalahannya. Nah, yang di dalam ini kita sebut sebagai inner function. Ya, inner function. Dan yang di luar ini adalah f ini kita sebut sebagai outer function. Nah, konsepnya seperti ini dulu. Nah, untuk menyelesaikan sebuah fungsi komposisi, itu digunakan aturan rantai, di mana aturan rantainya itu akan sama dengan ya, jika saya tuliskan mungkin, jadi jika Y ya merupakan sebuah fungsi komposisi, maka turunan dari Y dapat diperoleh dengan saya tuliskan di sini inilah adalah aturan rantai, yaitu dy per dx itu diurai menjadi dy per du dikali dengan du per dx. Nah, dy per du dikali dengan du per dx. Nanti akan lebih jelas kita lihat pada contoh, tapi secara singkat mungkin bahwa u ini itu adalah sebenarnya di sini kita lihat ada variabel y, ada variabel x, dan di sini ada variabel u ya. Y ini adalah fungsinya yang akan diturunkan ya. Dan u ini sebenarnya mewakili inner function, namun mewakili sebuah inner function. Nanti kita lihat contohnya. Jadi di sini dia u ini mewakili inner function dan y ini mewakili outer function, namun dengan variabel bebasnya sudah dirubah dari x menjadi u. Nah, singkatnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut. Contoh yang pertama yang akan kita coba ya, contoh sederhana dulu. Nah, dapatkan dy per dx. Ya, dapatkan dy per dx. Jika y sama dengan sin x kuadrat atau sin x pangkat 3. Nah, dy per dx, maka di sini adalah d sin x pangkat 3 per dx. Maka kalau yang seperti ini, kita tidak boleh langsung menurunkan ya. Jadi misalnya turunan dari sin adalah cos, maka turunannya adalah cos x pangkat 3. Ini adalah jawaban yang tidak benar atau salah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan bahwa y sama dengan sin x pangkat 3. Ini merupakan sebuah bentuk fungsi komposisi yang bisa kita uraikan menjadi fungsi f
menjadi fungsi f dan g atau ada dua komponen yaitu inner function dan outer function. Maka yang seperti ini dapat kita selesaikan menggunakan aturan rantai. Penyelesaiannya sebagai berikut. Maka pertama kita membuat sebuah pemisalan dulu ya, pemisalan dulu. Jadi misal U, nah dan Y. Nah, U dan Y, U ini bisa mewakili sebuah inner function, dan Y ini adalah sebuah outer function yang nantinya variabel bebasnya sudah berubah dengan U. Maka di sini U itu saya bisa misalkan sebagai X pangkat 3, dan Y-nya adalah sin, maka Y menjadi sin, seharusnya sin X pangkat 3, tapi karena X pangkat sudah dimisalkan U itu sebagai X pangkat 3, maka di sini bukan X pangkat 3, tapi sin U. Sin U. Nah, kalau nanti dikembalikan, maka akan menjadi sin X pangkat 3. Maka DU, kita turunkan dulu U-nya. DU per DX itu sama dengan 3X kuadrat. Dan DY per DU, kita turunkan terhadap U, ya, DY per DU-nya, sin turunan dari sin adalah cos U. Maka sekarang kita kembalikan lagi ke atas. Jadi di sini ada DY per DX, maka ini akan sama dengan DY per DU dikali dengan DU per DX. Kita lihat DY per DU-nya sama dengan cos U, sedangkan DU per DX-nya sama dengan 3X kuadrat. Nah, sekarang kita kembalikan variabel U ke variabel X kembali. Maka saya tuliskan hasilnya di sini menjadi 3X kuadrat cos X pangkat 3. Nah, inilah turunan dari sin X pangkat 3. Kita peroleh turunannya adalah 3X kuadrat dikali dengan cos X pangkat 3. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan contoh yang masih sederhana. Contoh kedua yang masih sederhana. Jadi misalnya dapatkan DY per DX ya. Saya langsung jika Y-nya itu sama dengan cos ya. Cos pangkat 3T misalnya. Kita rubah. Maka nanti turunannya ya, turunan dari DY per DT ya, itu menjadi DY per DU dikali dengan DU per DT. Karena di sini variabel bebasnya adalah T. Agak geser ke sini, jadi kita misalkan ya. Misal U dan Y. U-nya sebagai inner function saya misalkan cos T, dan Y-nya saya misalkan sebagai U pangkat 3. Jadi U-nya adalah cos T, dan Y-nya sebagai outer function, itu adalah U pangkat 3. Kalau digantikan U ini dimasukkan ke sini, maka akan menjadi cos pangkat 3T. Kemudian di sini kita turunkan DU per DT, maka di sini min sin T, kemudian DY per DU, maka di sini akan menjadi 3U pangkat 2. Maka kita masukkan kembali di sini, maka di sini 3U pangkat 2 dikali dengan DY per DU ya, dikali dengan DU per DT. DU per DT-nya adalah min sin T. Maka di sini akan menjadi U-nya adalah cos T, maka akan menjadi min 3, saya tuliskan minusnya di depan, min 3 sin T, saya taruh di depan, dikali dengan cos kuadrat T. Nah, ini adalah turunan dari cos pangkat 3T, turunannya sama dengan min 3 sin T dikali dengan cos kuadrat T. Nah, ini adalah dua contoh sederhana. Semoga cukup bisa mewakili dari apa itu chain rule atau aturan rantai ya. Apabila masih merasa bingung dengan contoh ini, maka videonya bisa diputar kembali. Nah, kita lanjut pada contoh selanjutnya, yaitu contoh yang mungkin masih sederhana, tapi mungkin sedikit lebih panjang daripada sebelumnya. Dapatkan turunan dari misalnya D, dx dari sin kuadrat px. Ini contoh yang ketiga.
Baik, untuk mendapatkan turunan ini, maka kita sama seperti sebelumnya, kita misalkan dulu ya. Kita mencari pemisalannya U dan Y. Nah, di sini U-nya saya ambil sebagai sin Px, dan Y-nya itu akan, saya balik di sini. Bentar. Saya misalkan di sini Y dan di sini U. U-nya saya misalkan sebagai sin Px. Nah, kemudian yang dy di sini adalah maka menjadi U kuadrat. Saya turunkan ya, dy per du, maka ini mudah kita peroleh 2U. Nah, sedangkan du per dx ini tidak boleh langsung diturunkan menjadi cos px. Ini salah. Karena di sini merupakan bisa diurai sebagai sebuah fungsi komposisi. Nah, untuk mendapatkan turunannya ini, kalau sudah terbiasa dengan fungsi seperti ini, maka dengan cepat dapat kita peroleh turunannya. Turunannya sama dengan pi cos px. Nah, namun apabila belum terbiasa, maka bisa kita gunakan aturan rantai di dalamnya. Jadi mungkin saya uraikan, saya tuliskan dulu ya di sini, maka di sini dy per du sama dengan 2u dikali du per dx. Nah, du per dx-nya masih kita cari, du per dx. Di sini saya tuliskan dengan warna yang berbeda untuk mendapatkan menyelesaikan turunan dari sin px. Maka d sin px per dx. Nah, oh ya, ini boleh kita kembalikan, boleh kita lebih perjelas ya. Jadi seperti ini. 2u, u-nya adalah sin px ya, maka 2 sin px dikali dengan d sin px per dx. Nah, yang ini sedang kita selesaikan. Maka ini akan menjadi, maka seperti biasa ini akan kita misalkan. Ya, misal u-nya adalah px dan y-nya sama dengan sin u. du per dx sama dengan pi dan dy per du sama dengan cos u. Sehingga turunannya di sini menjadi dy per du yaitu cos u dikali dengan du per dx yaitu pi. Maka turunannya menjadi pi cos u-nya kita kembalikan cos px sama antara ini dan yang di sini. Jadi boleh kalau sudah terbiasa langsung diturunkan. Kalau belum terbiasa maka diselesaikan menggunakan aturan rantai. Maka selanjutnya kita akan masukkan ke sini. Maka di sini menjadi 2 sin px. Nah, turunannya yang di sini adalah pi cos px. Kita gabungkan konstanta dengan konstanta, maka menjadi 2pi sin px dikali dengan cos px. Nah, ini adalah kita dapatkan turunan dari sin kuadrat px, yaitu 2pi sin px dikali dengan cos px. Baik, kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya. Kita lanjutkan dengan contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat ini contoh yang mungkin lebih rumit dari contoh sebelumnya. Dapatkan turunan ya d per dx dari sin akar 1 plus cos x. Nah, sin akar 1 plus cos x. Baik, kita mulai ya. Jadi ketika menurunkan sama seperti sebelumnya, maka kita akan membuat pemisalan ya. Mungkin pemisalnya saya taruh di sini. Jadi kita misalkan, misal U dan Y. Maka saya misalkan U-nya adalah akar 1 plus cos X ya, sebagai inner function. Karena U-nya akar 1 plus cos X, maka Y-nya menjadi sin U. Kemudian kita turunkan ya, du per dx. Nah, untuk mendapatkan turunan dari ini, itu masih kita ternyata tidak dapat langsung diturunkan, tapi kita membutuhkan aturan rantai, maka saya tuliskan dulu di sini adalah D akar 1 plus cos X per dx. Saya masih tuliskan seperti ini. Nanti akan kita selesaikan dengan aturan rantai. Yang di sini,
DY per DU secara cepat ya dan sederhana langsung kita turunkan menjadi min cos U. Nah, kita masukkan dulu di sini, maka di sini akan sama dengan DY per DU dikali dengan DU per DX ya. Maka DY per DU-nya adalah min cos U dan DU-nya masih kita tuliskan sebagai D akar 1 plus cos X per DX. Nah, untuk mendapatkan turunan ini kita menggunakan aturan rantai, maka ini akan kita lanjutkan di bawah ya, di bawahnya di sini. Saya tuliskan, sekarang kita akan mendapatkan turunan dari D akar 1 plus cos X per DX. Nah, sama saja aturan rantai, maka di sini akan kita selesaikan dengan DY per DU dikali dengan DU per DX. Maka kita juga harus membuat sebuah pemisalan ya. Misalkan jadi U-nya dan Y-nya apa? U-nya di sini saya misalkan sebagai 1 plus cos X. Sedangkan DY-nya di sini saya Y-nya dimisalkan sebagai U pangkat setengah. U pangkat setengah. Nah, maka kita turunkan di sini DU. Kita turunkan di sini DU per DX. Ya, DU ini saya agak turunkan sedikit nanti supaya muat. Maka DU per DX di sini turunannya adalah 1 adalah 0, turunan dari cos adalah min sin X. Nah, kemudian turunan dari DY per DU, maka DY per DU sama dengan setengah U pangkat min setengah. Atau boleh kita tuliskan sebagai 1 per 2 akar U. Karena U pangkat min setengah, jadi akar 1 per akar U. Nah, ini kita kembalikan di sini, maka DY per DU sama dengan 1 per 2 akar U dikali dengan DU per DX. DU per DX-nya di sini sama dengan min sin X. Kita kembalikan U-nya, maka ini akan kita peroleh turunannya adalah min sin X per 2, U-nya adalah ini, akar 1 plus cos X. Nah, ini adalah turunan dari akar 1 plus cos X. Kalau sudah diperoleh, maka kita kembalikan di sini. Nah, turunan dari 1 plus cos X, maka di sini akan menjadi min cos U dikali dengan min cos U dikali dengan di sini min sin X dibagi dengan 2 akar 1 plus cos X. Oh, saya ada salah ya di sini. Mohon maaf. Ini turunan dari sin adalah cos, tidak ada negatifnya ya. Jadi di sini tidak ada negatifnya. Baik, kemudian sekarang kita kembalikan U-nya. Di sini masih ada U, kita kembalikan dengan U ini. Maka ini akan menjadi minus ya. Minusnya saya ambil di depan. Jadi minus sin X dikali dengan cos U akar cos U ya, akar 1 plus cos X dibagi dengan 2 akar 1 plus cos X. Nah, baik. Maka ini ya, kita dapatkan turunannya ya. Turunan dari sin akar 1 plus cos X adalah min sin X dikali dengan cos akar 1 plus cos X dibagi dengan 2 akar 1 plus cos X. Nah, baik. Masih ada satu contoh lagi. Namun sepertinya karena video ini sudah cukup panjang ya, jadi contoh satunya nanti yang terakhir akan saya bahas di satu video tersendiri. Terima kasih.